Jumpa kembali dengan saya Andres Kristanto. Pada video kali ini dari ruang belajar saya akan membahas tentang dagesh, yaitu titik di tengah huruf atau aksara. Nah, jika Anda membuka kitab suci berbahasa Ibrani yang ada pada Biblia Hebraika, maka atau teks Masora, kita akan melihat adanya aksara yang di tengahnya ada titik, seperti di tengahnya ada titik seperti ini. Nah, titiknya inilah yang disebut dagesh. Inilah yang disebut dagesh. Nah, ini tentunya banyak sekali kalau saudara melihat dalam perjanjian lama berbahasa Ibrani. Seperti ini. Jadi inilah yang disebut dagesh. Titik di tengah huruf. Nah, tetapi bukan yang ada pada waw, karena kalau ada pada waw itu adalah vokal. Jadi kemarin kita udah belajar bahwa ini adalah vokal u surek. Jadi yang dimasukkan di sini adalah yang ada selain pada waw. Nah, seperti ini, titik di tengah huruf yud, ini tengah huruf lamed. Nah, inilah yang disebut dengan dagesh. Nah, apa sih sebenarnya dagesh itu? Kenapa sih kok ada titik di tengah huruf atau aksara? Apa fungsinya? Nah, jadi ada dua jenis dagesh, yaitu dagesh forte dan dagesh lene. Dagesh forte dan dagesh lene. Nah, dagesh forte atau dagesh kasak ini adalah berfungsi untuk menggandakan aksara. Jadi ketika orang Ibrani ingin menggandakan aksara, dia cukup menaruh titik di tengah aksaranya. Nah, itu fungsi yang pertama. Sedangkan fungsi yang kedua adalah untuk memperkeras bunyi. Nah, memperkeras bunyi yang dimaksud di sini adalah bukan volumenya menjadi keras, tetapi yang dimaksud adalah dia lebih kasar. Nah, kita akan lihat aturannya, karena setiap dagesh yang ada pada satu aksara itu akan mengambil satu fungsi ini, apakah dia digandakan atau dikeraskan, dibuat bunyinya menjadi kasar. Nah, aturannya kira-kira seperti ini. Nah, dagesh pada aksara bukan bet, gimel, dalet, kaf, ve, dan tau. Jadi dagesh yang bukan pada ini atau dagesh yang selain ini, juga selain ini, alef, he, ayin, het dengan res, itu adalah dagesh forte, jadi digandakan. Sekali lagi, yang bukan B, G, D, K, P, T atau biasanya disingkat dengan bekat kefat, dan juga yang bukan alef, he, ayin, het dengan res, ini biasanya disebut dengan gutural atau huruf tenggorokan, adalah selalu forte, digandakan. Contohnya adalah ini. Nah, ini di tengah sin ada titik, ada dagesh, atau bisa dikatakan dageshnya ada pada sin. Sedangkan sin ini tidak termasuk kelompok bekat kefat atau alef, he, ayin, het dengan res. Maka itu adalah forte. Jadi ini sebenarnya adalah double S. Ini adalah double S. Dengan sin
diberi titik, ini sebenarnya adalah dua sin ini. Nah, inilah yang disebut forte atau digandakan. Nah, dengan demikian ini bentuk yang ada forte ini sama dengan yang ini. Jadi dengan adanya sin diberi dages, itu berarti sinnya 2. Jadi ketika dia bukan bekat kefat, bukan guttural, dia digandakan. Nah, ini berarti transliterasinya adalah sisi. Dari mana? Ya, ini sin dengan i, s. Nah, kalau mau dibelah seperti ini, sis, kemudian ini si. Nah, di dalam menuliskannya orang Ibrani tidak seperti ini ditulis 2 kali, tetapi diberi dages. Contoh yang kedua adalah ini, hine. Ini kita lihat ada dages di tengah huruf nun, sedangkan huruf nun tidak termasuk huruf bekat kefat. Dan juga tidak termasuk alef, he, ayin, ket dengan res. Berarti langsung saja bahwa ini artinya bahwa huruf nun digandakan. Nah, sehingga bacanya adalah hinneh dengan 2 n. Itu yang pertama yang harus dipahami. Jadi ketika dia tidak termasuk bekat kefat atau guttural, alef, he, ayin, ket dengan res, maka langsung saja bahwa itu digandakan. Nah, aturan berikutnya. Sekarang kalau tadi adalah bukan bekat kefat, sekarang adalah bekat kefat. Nah, dages pada aksara bekat kefat, ini harus diperhatikan. Dages pada aksara bekat kefat yaitu bet, gimel, dalet, kaf, ve dengan t, dapat sebagai forte. Nih, dapat sebagai forte atau lene. Nah, dapat sebagai forte atau lene. Nah, jadi contohnya adalah huruf vet. Kalau dia sebagai forte, dia adalah bb nanti, digandakan. Tapi kalau dia sebagai lene, dia adalah b. Nah, jadi huruf vet ketika ada dagesnya, dia sebagai forte, dia bb. Kalau dia sebagai lene, dia adalah sebagai b saja. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana menentukan apakah dia ini forte ataukah ini lene? Itu yang jadi masalah. Kita akan bahas di nomor berikutnya. Nah, begitu juga aksara yang lain yang termasuk kelompok bekat kefat ini. Jadi, contohnya misal aksara v, p, aksara p. Nah, ketika dia forte, dia adalah p double, p. Tapi ketika dia lene, dari f, dia menjadi p. Jadi kalau ada titiknya, dia sebagai lene adalah p. Kalau nggak ada titiknya, dia sebagai f. Ini yang saya maksud dengan bunyi keras dan bunyi lembut tadi itu. Jadi kalau huruf p tidak ada titiknya, seperti ini, dia nanti akan menjadi F. Nah, tapi kalau ada titiknya, namun dia sebagai lene, dia akan dibunyikan P. Nah, menjadi pertanyaan adalah, kalau memang huruf-huruf bekat kefat ini, ketika dia ada dages-dagesnya itu bisa forte atau lene, lalu menentukannya gimana gitu? Apakah dia forte atau lenenya itu gimana? Nah, ini ada rumusnya. Cara menentukan apakah dages tersebut forte atau lene adalah sebagai berikut. Jadi dages pada bekat kefat yang mana tidak ada vokal yang mendahulunya, maka dages tersebut adalah lene.
contohnya ini. Jadi sekali lagi, tidak ada vokal yang mendahului, maka dages tersebut adalah lene, aksara dibunyikan keras atau kasar. Nah, contohnya saya memakai contoh dari Kejadian 1 ayat 1 Bereshit. Nah, di sini kita melihat ada dages di tengah huruf bet. Sedangkan huruf betnya ini termasuk begat kevat. Menjadi pertanyaan, apakah huruf bet ini adalah forte digandakan atau lene dibunyikan keras? Nah, aturan tadi mengatakan bahwa jika tidak ada vokal yang mendahulunya, ya karena huruf bet adalah huruf pertama, tidak ada vokal yang mendahulunya, maka dages tersebut adalah lene. Dan juga tentu lene tidak mungkin forte, karena sebagai huruf pertama dia nggak mungkin jadi b gitu, atau tidak mungkin jadi Bereshit, tetapi menjadi Bereshit karena dia tidak ada vokal yang mendahulunya. Nah, itu aturan untuk membedakan apakah dia forte ataukah lene, aturan yang pertama. Sedangkan sebaliknya, kalau kita lihat, jika dages pada BGD-KPT, jika dages pada begat kevat didahului oleh vokal, maka dages adalah forte atau digandakan. Nah, kita lihat contohnya ini. Kita mempunyai satu kata, contoh kata haben. Nah, kita melihat bahwa ada dages pada huruf bet yang termasuk begat kevat. Menjadi pertanyaan adalah, apakah dages ini adalah forte ataukah lene? Nah, tadi rumusnya mengatakan bahwa sebaliknya, jika dages pada begat kevat, bet, gimel, dalet, kaf, pe, dan tau didahului oleh vokal, maka dages adalah forte. Nah, kita melihat bahwa dagesnya ini didahului oleh vokal patah. Maka kita terapkan rumusnya bahwa dages yang ada di huruf bet setelahnya adalah forte. Dengan demikian hurufnya digandakan karena forte. Dengan demikian kita membacanya sebagai haben dengan huruf bet atau b yang digandakan. Nah, kalau kita ingin melihatnya dalam kitab suci berbahasa Ibrani, kita akan coba lihat kira-kira seperti ini. Ini contoh yang acak. Kita melihat, oh ternyata ini adalah dages pada kuf, kemudian ini pada sin ada titik. Nah, untuk bagian yang he ada dages, karena ini termasuk huruf guttural, kita abaikan terlebih dahulu. Kita fokus pada aksara-aksara selain guttural. Nah, kemudian ini kalau ini adalah vokal surek, jangan lupa. Nah, kemudian kita lihat bagian ini. Nah, paling tidak contoh-contoh ini kita bisa pakai dan kita melihat bahwa di sini ada dages, titik di tengah aksara. Nah, kita akan coba lihat secara satu persatu untuk kata ini. Nah, ini
dakesnya adalah pada huruf sin, dan sin tidak termasuk bekat kefat. Sin juga bukan termasuk gutural. Dengan demikian, tadi dalilnya kita ingat bahwa selain bekat kefat, ketika mendapatkan dakes dan yang tidak termasuk dengan gutural, maka dia digandakan. Jadi ini bisa ditransliterasi seperti ini. Ada I, kemudian S, itu, kemudian S, A, dengan H, walaupun hanya nanti tidak bunyi. Nah, ini bagian yang kita lihat, ini bunyinya adalah Isa, ini adalah Alef, kemudian ini adalah I, kemudian ini ada Shinnya. Kita abaikan dulu apakah ini SY atau SH. Yang jelas ini adalah S, kemudian jangan lupa ini ada dakes, sehingga S-nya digandakan. Jadi digandakan S, double S, kemudian ini A, kemudian ini H, sehingga bagian ini bunyinya adalah Isa. Isa. Dalilnya adalah bahwa ketika dakes pada huruf selain bekat kefat dan gutural, maka dakes itu adalah forte, berarti hurufnya digandakan. Nah, kita coba lihat yang lain seperti ini. Sekarang kita konsentrasi pada ini. Oh, ini dakesnya pada huruf bet. Tetapi kita ingat bahwa huruf bet sebelumnya tidak ada vokal. Tidak ada vokal. Berarti ini pasti lene. Ini pasti lene. Nah, jangan lupa bahwa ini merupakan satu kesatuan vokal, yaitu sere yud. Nah, dakesnya ada pada huruf bet yang mana tidak ada vokal yang mendahulunya. Berarti ini pasti lene. Dengan demikian bisa ditransliterasi atau dituliskan bahwa ini adalah B, kemudian ini E, dan ini T untuk bagian yang ini saja. Nah, bet kira-kira seperti itu. Kita coba cari yang lain. Saya akan mencari secara acak. Nah, ini. Kita konsentrasi di sini. Nah, ini dakes, kita melihat dakes pada huruf mem. Aturan tadi mengatakan ketika dia pada bukan bekat kefat, bukan gutural, maka ia digandakan. Mem bukan bekat kefat dan bukan gutural. Dengan demikian digandakan. Seperti ini. Ya, ini lagi musim puasa. Di luar rumah saya ada sahur. Kita berhenti sejenak, membangunkan orang-orang yang sedang puasa untuk makan sahur. Ya, kita lanjutkan. Ini dakes pada huruf men yang bukan bekat kefat. Berarti ini bisa ditebak langsung bahwa ini akan digandakan. Dengan demikian, ini transliterasinya adalah seperti ini. Ini alef, i, kemudian mem, dan ini o. Nah, tepatnya
mu. Nah, seperti itu. Nah, bahwa huruf memnya merupakan forte. Begitu juga dengan, kita cari lagi cara acak. Nah, ini. Kita melihat ini adalah dakes pada bed. Menjadi pertanyaan apakah ini forte ataukah ini line. Nah, ternyata dakes pada huruf bed, pada huruf begat kevat, yang mana diawali oleh vokal. Yang diawali oleh vokal. Ini adalah dakes pada begat kevat, yaitu pada huruf bed, yang kemudian diawali oleh vokal, yaitu vokal hirek. Nah, kita punya aturan tadi bahwa ketika dakes pada begat kevat didahului oleh vokal, maka dakes adalah forte. Nah, dengan demikian ini adalah forte karena didahului oleh vokal hirek. Nah, sehingga transliterasinya menjadi seperti ini. M, I, forte digandakan. B, B. Nah, ini adalah tanda sewa. Memang belum kita pelajari, tetapi kita akan melihat nanti bahwa ini ternyata merupakan tanda untuk memisahkan. Jadi ini M, I, saya ulang. M, I, B. Nah, kemudian kita bisa asumsikan sewanya, tanda sewa adalah E, setengah vokal sebenarnya, N, O, T. Kira-kira seperti itu. Mi benot. Nah, ini mem, ini bed, kemudian ini sewanya. Tanda ini adalah ini. Walaupun ini adalah setengah vokal. Nah, kemudian N, nun, olem, waw dengan taf. Jadi ini mi benot. Berarti ini digandakan. Ini adalah forte. Kenapa forte? Karena didahului oleh vokal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tentunya ini harus dilatih terus agar mata kita terlatih untuk menentukan dakes tersebut sebagai apa, apakah itu sebagai forte ataukah sebagai line. Yang jelas ketika dia bukan begat kevat dan bukan guttural, maka ketika dia mendapatkan dakes, maka aksara itu digandakan. Tetapi ketika itu merupakan begat kevat dan tidak didahului oleh vokal, maka itu sebagai dakes line, diperkeras, dibuat kasar bunyinya. Namun ketika itu begat kevat yang didahului oleh vokal, maka berarti forte. Sekian video kali ini. Saya berharap Bapak Ibu terus berlatih
dan menjadi terampil dalam membaca teks Ibrani.